Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Dewi Fatimah dengan NIM 2012000047, Dewi Kurniawati dengan NIM 20120048, dan Dilatul Arisyah dengan NIM 20120049. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hakikat Demokrasi dan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos atau kratein. Demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang artinya kedaulatan. Jadi demokrasi yaitu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. 3. Tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama, Classical Aristotelian Theory. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, Medieval Theory. Demokrasi diartikan sebagai suatu landasan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang terakhir yaitu Contemporary Doctrine. Demokrasi di sini diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang murni. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Yang pertama, menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk kepemerintahan yang memberi hak kepada rakyatnya untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah ada pula demokrasi ekonomi. Menurut Sultan Syahrir, secepat mungkin seluruh pemerintah harus didemokratisir sehingga rakyat banyak masuk tersusun di dalam lingkungan pemerintahan. Dan yang terakhir, menurut Gus Dur, setiap manusia berhak untuk memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berbicara, berserikat, berkumpul, serta menentukan nasibnya sendiri. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata usaha suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatu diatur oleh pemerintahan, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat, tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya sumber historis, sosiologis, politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara, yang dipraktikkan setidaknya dalam unit terkecil politik terkecil, seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan kepada ketuhanan yang Maha Esa, atau yang sering disebut tauhid atau monoteisme. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi pada 5 Masehi, bangkit sebentar di beberapa kota di Italia pada tahun 11 Masehi, kemudian lenyap pada akhir zaman pertengahan Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilatul Arisyah, NIM 201200049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, D. Dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945
Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni MPR, DPR, dan DPD. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi kita selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat yang khas, sesuai budaya bangsa dengan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.